Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 10, teksnya ayat 1-14 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-2, Tuhan membuat hati Firaun berkeras supaya ia mengadakan tanda-tanda mujizat yang ia buat ini di antara merekanya, supaya menceritakan kepada anak cucu Israel. Paragraf yang kedua ayat 3-14, Musa berkata kepada Firaun akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam tanah Mesir. Tetapi Firaun masih tetap berkeras hati. Akhirnya belalang datang meliputi seluruh tanah Mesir. Kesimpulannya, orang Israel akan mengetahui bahwa Allah itulah Tuhan melalui tulah-tulah. Orang Mesir pun akan merasa takut Tuhan. Telah banyak ternak mati dan pohon dan sayur putus karena hujan es. Dan Musa berkata akan belalang menutupi permukaan bumi dan makan habis sisa yang terluput. Sesudah itu para pegawai Firaun berkata, "Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Mereka menasihat yang izinkan pergi orang Israel. Tetapi hati Firaun masih tetap keras. Ketika Musa berkata akan pergi untuk mempersembahkan Tuhan dengan yang muda dan yang tua, anak-anak lelaki dan perempuan, dengan kambing domba dan lembu sapi, Firaun berkata, "Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki." Lalu mengusir Musa dan Harun. Akhirnya belalang datang di tanah Mesir. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa akan pergi kepada Firaun supaya mengadakan tanda-tanda mujizat di antara orang Mesir dan supaya menceritakan kepada anak cucu Israel bagaimana Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat di antara mereka supaya mengetahui bahwa Ialah Tuhan. Kedua, Tuhan berfirman kepada Musa akan mengeluarkan tangannya ke atas tanah Mesir supaya mendatangkan belalang dan meliputinya tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan ia mendatangkan tulah melalui belalang. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya akan membiarkan umatnya pergi supaya mereka beribadah kepadanya. Kalau menolak, akan datang belalang dan meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, lalu berpaling dan keluar meninggalkan Firaun. Dan karena Firaun menolak perintah Tuhan, Musa mengeluarkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan tulah belalang. Keduanya, ketika Musa dan Harun keluar, para pegawai Firaun berkata kepada Firaun, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah mereka pergi supaya beribadah kepada Tuhan. Belumkah tahu insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu mereka membawa kembali Musa dan Harun kepada Firaun. Mereka sudah tahu tentang Tuhan dan mereka ingin menghindarinya kebinasaannya. Ketiga, tetapi Firaun berkata kepada Musa dan Harun akan pergi untuk beribadah kepada Tuhan hanya laki-laki, tetapi tidak bolehkan dengan anak-anak mereka. Lalu mengusir Musa dan Harun karena masih hatinya berkeras. Aplikasi hari ini. Pertama, menceritakan kepada generasi berikutnya tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan dengan peristiwa-peristiwa yang Tuhan telah berbuat untuk menyelamatkan kita, supaya mereka tetap percaya Tuhan dan supaya mereka takut akan Tuhan. Kedua, segera bertobat dan berbalik dari dosa dan kefasikannya sebelum datang kebinasaannya, dan jadilah penasihat benar kepada pemimpinnya yang tidak membedakan kehendak Tuhan. Sepertinya pegawai-pegawai Firaun hari ini sudah menasihatnya kepada Firaunnya, namun Firaunnya tetap berkeras hati. Ketiga, tidak cukup hanya sendiri beribadah kepada Tuhan,
usaha akan beribadah bersama-sama dengan sekeluarga. Ya, memang Tuhannya tetap ingin mengeluarkan semua jemaat, semua umat Israel. Namun kita harus sadar, hanya laki-laki saja atau perempuan saja, hanya orang tua sajanya beribadah benar, namun anak-anaknya itu membiarkan, itu tidak boleh. Kita harus usahanya akan beribadah bersama-sama dengan sekeluarga. Akhirnya PR praktik hari ini menceritakan keajaiban, kebesaran, kemuliaan Tuhan kepada anak-anak dan generasi berikut di dalam jemaat, dan beribadah bersama-sama dengan semua generasinya. Ya, kita harus usahakan tentang itu supaya mereka semuanya mengerti tentang Tuhan, supaya mereka semuanya beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.